Geda gedi geda oh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, mahasiswi semester 2 program studi S1 Psikologi di Universitas Sunan Gresik dengan NIM 25104121. Di video kali ini, saya akan membahas sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kinerja melalui pengelolaan dan pengembangan bakat. Topik ini berkaitan dengan salah satu tren dalam psikologi industri dan organisasi atau PIO, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dapat dikaitkan dengan hal tersebut adalah adanya program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, maupun pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat atau dikenal dengan upskilling dan reskilling. Juga meningkatkan peluang kerja serta meningkatkan pendapatan peserta. Pemirsa, pemerintah mulai mentransfer dana sebesar 3,55 juta rupiah bagi lebih dari 168.000 orang yang lolos mendapatkan kartu prakerja. Meski demikian, pelaksanaan kartu prakerja ini menuai banyak kritik. Selain dinilai tidak tepat sasaran, pemilihan mitra pelatihan juga menuai kontroversi. Program Kartu Prakerja menuai banyak kritik. Salah satunya pemberian pelatihan yang dinilai tidak tepat karena dalam kondisi saat ini bantuan tunai justru lebih dibutuhkan. Senilai 3,5 juta rupiah. Kemudian ada biaya pengganti transportasi dan internet sebesar 600.000 rupiah dan juga pengisian survei. Ini untuk evaluasi sebanyak 100.000 rupiah. Nah, untuk pelatihannya sendiri juga ada dua ya, ada offline dan juga online. Kalau di online ini nanti sistemnya seperti webinar. Jadi bisa diakses dimanapun di seluruh lokasi di Indonesia. Sementara untuk offline sejauh ini sayangnya masih terdapat hanya di 17 provinsi di Indonesia, seperti DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Papua, NTB, Yogyakarta, Riau, Lampung, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Jadi belum meliputi 38 provinsi ya sayangnya. Nah, jadi kan Kartu Prakerja ini adalah sebetulnya program dari pemerintah ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan kalau program Kartu Prakerja ini dilaksanakan di tahun 2024. Karena kalau kita ingat ya, ini pertamanya di tahun COVID. Sekarang ini masih dilanjutkan di tahun 2024 karena dinilai terbukti memberi manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pekerjaan. Iya, nah ini juga ada teman-teman di TikTok bertanya kalau umur 53 tahun bisa diterima nggak? Bisa, kan tadi persyaratannya 18 sampai 64 tahun. Nah, jadi kalau masih ada yang ingin daftar di prakerja ini ditunggu sampai nanti tengah malam, tepatnya nih di portal www.prakerja.go.id. Dan di tahun ini target peserta prakerja ini mencapai 1.148.000 peserta. Nah, banyak pemirsa, ternyata ini juga pemerintah melihat ada studi dari ADB ya yang menyampaikan kalau dampak keikutsertaan dalam program Kartu Prakerja ini meningkatkan peluang kerja mencapai 95%. Dan untuk riset dari Presisi Indonesia ini menyampaikan kalau pendapatan penerima manfaat Kartu Prakerja ini mencapai 17 hingga 21% per bulan dibandingkan non penerima. Oke, nah kita juga langsung aja deh kita akan tanya ya kepada salah satu peserta yang sudah mendapatkan prakerja sebelumnya. Ini sudah bergabung bersama kami yaitu Oktiviana Resti. Selamat siang, Mbak. Siang, Kak Jessica, Kak Galuh, selamat siang. Mbak Ukti,
Program ini memiliki beberapa kelebihan, seperti memberikan akses pelatihan yang fleksibel dan membantu meningkatkan keterampilan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, salah satu kritik saya terhadap program ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian ini masih menjadi tantangan yang cukup besar. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pada kenyataannya masih banyak pelatihan yang belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menyebabkan dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal. Fenomena ini juga sering kita lihat di sekitar kita, di mana seseorang mengikuti pelatihan, tetapi keterampilan yang diperolehnya tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Beberapa penyebab dari masalah ini antara lain adalah kurangnya arahan terhadap kebutuhan industri, kualitas pelatihan yang belum merata, serta dominasi pelatihan online yang kurang memberikan pengalaman praktik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis. Selain itu, pelatihan yang diberikan juga seringkali lebih berfokus pada pengetahuan umum, sementara dunia kerja membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik. Kurangnya pendampingan setelah pelatihan juga menjadi kendala, karena peserta tidak mendapatkan arahan lanjutan untuk masuk ke dunia kerja. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mulai menghubungkan program Kartu Prakerja dengan portal lowongan kerja, sehingga peserta dapat lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi seperti machine learning untuk merekomendasikan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan kerja. Pemerintah juga berupaya menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang banyak dibutuhkan, agar kesenjangan keterampilan dapat berkurang. Jadi, kalau untuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sederhana, ya silahkan saja memilih pelatihan-pelatihan yang ada di ekosistem prakerja yang sesuai dengan mereka. Tapi tidak ada semacam kemudian katakanlah predetermined conclusion bahwa oh kalau orang itu kemudian tidak mampu, maka pelatihannya pasti sederhana. Enggak. Karena itu kita tidak mendikte, tetapi bahwa kita seperti halnya saya itu menjamu jutaan masyarakat Indonesia, ini kan dietary preferensinya beda-beda. Karena itu sebagai tuan rumah saya sediakan aneka menu makanan, silahkan dipilih sendiri. Kalau bingung memilih, kita sudah punya machine learning yang langsung memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai berdasarkan misalnya background pendidikan, demografi, kemudian profil sosial ekonomi mereka, dan kemudian kita rekomendasikan nih adalah pelatihan yang barangkali sesuai dengan apa yang kamu cari. Tetapi kalau kemudian mereka nggak cocok, masih bisa menggunakan search engine yang ada di dashboard. Jadi masyarakat bisa sort pelatihan berdasarkan modal, lokasi, harga, rating, seperti halnya kita kemudian ke marketplace, biasanya kan kita bisa sort berdasarkan ini itu, sama di prakerja kita juga bisa melakukan itu. Oke, baik. Ini tadi di saat jeda begitu ya, saya sempat mengobrol dengan Bu Diani terkait bagaimana meracik program-program pelatihannya, karena memang tujuan utamanya agar fit begitu di para pelaku usaha dan juga para peserta pelatihan ini terserap dengan maksimal. Bagaimana meraciknya, Bu Diani? Sebenarnya keywordnya ada yang kamu katakan tadi, Bram. Bagaimana meracik sebuah program yang fit dengan user. Jadi prakerja ini bertumpu kepada pain point-nya user tuh apa yang mau kita selesaikan. User dalam hal ini adalah angkatan kerja. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari tokoh psikologi Carl Rogers, yakni setiap orang memiliki potensi untuk berkembang, dan lingkungan yang tepat akan membantu potensi itu menjadi nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap individu
mendapatkan kesempatan dan lingkungan yang tepat agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal.